Idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Shadaqallahul adzim. Jemaah yang berbahagia, Ramadan memang dinamakan bulan tarbiyah, bulan pelatihan. Maka kita dilatih juga untuk bersikap tawadhu. Kalau 10 hari yang pertama puasa kita melatih tentang nafsu syahwat kita, hanya sebatas mungkin tidak makan, tidak minum. Maka 10 hari yang kedua kita dimohon untuk melatih nafsu amarah, mengendalikan. Maka 10 hari yang ketiga kita dilatih untuk mencapai nafsu mutmainnah. Salah satunya adalah dengan cara bersikap tawadhu. Allah perintahkan kita dalam surat Al-Furqan ayat yang ke-63, hamba-hambaku yang aku sayangi, Tuhan yang Maha Pengasih, itu adalah orang-orang yang berjalan di atas bumi dengan rendah hati. Ini poin yang pertama. Jadi kalau kita ingin disayang oleh Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, istimewa kedudukannya di sisi Allah, kita harus berjalan di muka bumi ini dengan rendah hati. Rendah hati dalam lisan, rendah hati dalam perbuatan, maupun rendah hati ketika kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rendah hati dalam lisan, memang kita harus mengontrol lisan kita. Karena dari lisan inilah kita akan mendapatkan insya Allah keselamatan. Sebagaimana Rasulullah mengatakan, salamatul insan fi lisan. Kalau bangsa kita punya pepatah, lisanmu harimaumu. Sehingga kalau kita salah dalam berucap, bisa jadi ini menjadi sesuatu yang bisa membahayakan kita. Betapa banyak kita lihat contoh orang-orang yang kadang-kadang lisannya tidak terkendali sehingga menjatuhkan harga dirinya. Kita tentu masih ingat kasus ustadz yang ada ketika ceramah di Magelang, kemudian memberi ucapan tidak baik kepada toko teh, betapa bisa merendahkan harga diri. Maka memang lisan ini harus dijaga. Kalau orang Jawa itu tepat sekali ngasih istilah andap asor, yaitu orang harus bersikap andap itu bawah, asor lebih bawah lagi. Jika dia ada kesan seorang yang baik itu adalah merendahkan dirinya, bukan rendah tapi merendah. Kemudian yang kedua, rendah di dalam pergaulan, tawadhu di dalam pergaulan, rendah hati dalam pergaulan. Ini kadang-kadang kita ini ada rasa kesombongan dengan tidak sengaja. Misalnya ketika kita melanggar peraturan, biasanya orang tahu kalau itu tidak boleh, tapi dilanggar, itu ada perasaan saya ini lebih merasa saya mampu, atau merasa kalau ada yang menegur saya bisa mampu. Kita sangat prihatin ya, karena memang Jogja, India sekarang kan baru masih kondisi darurat sampah ya. Sehingga takbir mengadakan bank sampah. Tapi kita lihat kalau Bapak Ibu berjalan di ring road, kita sangat prihatin. Coba Bapak perhatikan, kira-kira orang yang membuang itu sadar nggak kalau itu sengaja? Saya yakin 100% sadar. Tapi karena ada rasa, saya itu mungkin tidak ada yang mengingatkan saya. Kalaupun saya ketangkap basah pun pasti dia akan mengelak. Nah, orang-orang ini sebenarnya kalau misalkan disebut, loh kita harus menjaga bumi ini supaya baik, mungkin mereka akan mengatakan, saya justru yang menjaga bumi ini. Nah, kalau terjadinya seperti ini, bisa jadi kita seperti orang-orang munafik yang disindir oleh Allah.
dalam surat Al-Baqarah ketika wa idqalahum la tusidu fil ard qalu innama nahnu muslimun. Ketika mereka ditegur jangan berbuat kerusakan di muka bumi, mereka justru mengatakan kamilah yang menjaga bumi ini. Karena mereka tidak takut salah sehingga membuang salah semua. Tertib itu salah satu sikap tawadhu, rendah. Kalau kita bisa tertib, misalkan di masyarakat ikut ronda, ikut kerja bakti, ada beberapa hal seseorang itu tidak ikut ronda, tidak ikut kerja bakti, tapi kebanyakan pasti ada perasaan merasa lebih dari orang lain. Ini yang tidak perlu. Bahkan kalau seorang ulama, bahkan dia pemimpinnya para wali, beliau adalah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, mengatakan bahwa tawadhu, rendah hati adalah engkau merasa tidak lebih mulia di sisi Allah dibanding siapapun. Kalau engkau bertemu orang yang bodoh, maka engkau harus merasa tidak lebih mulia daripada orang yang bodoh. Kenapa? Karena orang bodoh itu mudah diterima tobatnya. Kalau dia berbuat salah karena tidak tahu, maka begitu dia tahu tobat diterima. Tapi kalau orang yang tahu, punya ilmu pengetahuan, berbuat salah, itu akan sulit diterima tobatnya karena ada kesengajaan. Kalau kita bertemu dengan orang yang lebih tua, juga kita harus merasa tidak lebih mulia di sisi Allah. Boleh jadi orang yang lebih tua itu amal ibadahnya sudah lebih banyak daripada kita. Tapi kalaupun kita bertemu orang yang lebih muda, juga jangan bersikap saya itu lebih mulia. Tapi kita harus tetap merasa tidak lebih mulia daripada orang muda. Karena orang muda mungkin dosanya belum banyak, sedangkan saya sudah tua, dosanya mungkin lebih banyak daripada yang masih anak. Jadi ketemu siapa saja, bahkan dalam ucapannya, ketika kita ketemu semua makhluk, kita harus merasa tidak lebih mulia dari makhluk itu. Dalam sebuah kitab diceritakan seorang nabi ketika dia bertemu dengan seekor anjing, maka nabi ini ada perasaan kedumel karena anjing ini kebetulan dempel orang Jawa. Kemudian kita tahu mungkin anjing itu dianggap najis, dagingnya haram. Kemudian anjingnya cacat, mungkin kotor sekali kalau kita nyebut anjing duduk gitu. Nah, nabi tadi itu mungkin dalam hatinya kan bermelu dasar kiri, ini mungkin tidak orang Jawa gitu. Karena kiri itulah yang ada. Tapi diceritakan karena kasarnya seorang nabi tadi, kemudian dia dapat mendengar anjing tadi mengeluh kepada Allah. Ya Allah, Engkau ciptakan aku sebagai makhluk sama-sama dengan makhluk yang lain. Ini ada orang kelihatannya jijik kepada saya, merasa saya terhina. Kemudian Allah menegur nabi tadi, sehingga nabi itu senantiasa selalu bersedih karena teguran. Sehingga orang yang punya nabi yang selalu bersedih, sebenarnya ada Nabi Nuh. Nuh itu artinya senantiasa bersedih karena tidak bisa mengendalikan. Maka Allah akan sangat sayang kepada orang yang berjalan di atas muka bumi ini dengan rendah hati. Dan di bulan puasa ini sebenarnya kita sudah dilatih. Kita ini makhluk yang harus merasa lemah, harus merasa lebih hina dari yang lain. Kalau toh sapi katanya itu dinilai dari bobotnya. Tapi kalau manusia itu makin bobotnya makin banyak, makin merepotkan. Sehingga ibu-ibu sering diet, bapak-bapak juga sekarang modusnya dia takut kalau beli. Berarti sama sapi kalah aja. Kalau burung dinilai dari suaranya, tapi suara manusia itu kadang memekakkan telinga. Kita kadang harus merasa lebih dari siapa saja. Maka
ketika kita rendah hati, insya Allah akan menyelamatkan kita disayang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, wa idza khatabahumul jahiluna qalu salam. Apabila ada orang bodoh, orang jahil membuat kita ini tidak nyaman, membuli kita, mengejek, mungkin kalau istilahnya sekarang itu kita dibully ya, maka kita tidak boleh membalas dengan sesuatu yang jelek. Kalau orang baik dibalas kebaikan itu biasa. Kalau berbuat jelek kepada orang yang jelek itu beberapa ulama membolehkan. Sombong di muka orang sombong itu boleh. Ya. Tapi akan lebih bagus ketika ada orang jahil berbuat yang tidak baik kepada kita, maka qaulus salam, maka kita wajib membalasnya dengan kebaikan. Ini yang berat. Kalau di kampung ini terasa sekali. Kalau istri saya itu mau nyumbang, itu lihat dulu siapa yang disumbang. Wah, dikit pas aku nyumbangnya mau saya jadi sumbang saya. Itu namanya biasa aja. Berbuat baik pada yang baik. Tapi kalau hebat, meskipun dia tidak pernah nyumbang, ketika repot kita juga tetap harus. Ini berbeda. Baiklah foto mujahiduna qaulus salam. Sebagai penutup ada ungkapan yang mungkin sudah sangat kita sering dengar. Jangan kalah dengan pohon mangga. Meskipun dilempar batu, dia membalas dengan buah yang sangat manis. Bila ini adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.